Senang berkenalan dengan Anda. Saya Yun Mompiung. Karena saya lebih tua, maka saya akan berbicara tanpa formalitas. Jun Yeun hanya menatap tangannya. Itu karena dia tidak terbiasa dengan gaya sapaan budaya barat. Tapi Nano segera menjelaskan tentang bagaimana budaya barat menyapa seseorang. Lalu Jun Yeun segera menjabat tangan Yun Mompiung. Sambil menjabat tangan Yun Mompiung, Jun Yeun berkata, "Aku Yeun." Jo Yuseong yang berada di belakang Jun Yeun menjadi tegang. Dia merasa bahwa Jun Yeun seharusnya menyapa dengan hormat saat bertemu dengan direktur sebuah perusahaan. Jo Yuseong menatap Yun Mompiung karena dia penasaran melihat bagaimana mata Yun Mompiung bergetar. Iya, dia terlihat menahan diri untuk tidak emosi. Sepertinya teman muda di hadapanku ini hanya belajar tentang seni bela diri, tapi tidak pernah belajar tentang norma sosial. Baiklah, jika begitu, untuk saat ini, mari kita duduk dan berbicara. Yun Mompiung mempersilahkan Jun Yeun duduk di sofa. Yun Mompiung duduk di sofa tunggal dengan kaki disilangkan dan menekan tombol di teleponnya. "Aku kedatangan tamu. Bawakan teh hangat ke ruanganku." "Baik, Direktur." Tidak lama kemudian, seorang sekretaris wanita dengan rok pendek masuk. Setelah cangkir diletakkan, dia pergi. Lalu direktur berbicara, "Silakan diminum." Yun Mompiung berkata sambil meminum teh di hadapannya. Lalu Jun Yeun yang menatapnya juga meminum teh dalam cangkirnya. "Bagaimana? Apakah tehnya enak?" "Ini adalah teh Longjing. Sebenarnya aku lebih suka whisky daripada teh, tapi kali ini aku memilih minum teh bersama Anda." Dia meletakkan cangkirnya dan melanjutkan kata-katanya. "Anda mungkin pernah mendengar ini sebelumnya. Perusahaan kami menyukai orang-orang yang berbakat. Bahkan orang-orang berbakat tanpa latar belakang sepertimu akan kami perlakukan dengan baik di sini." Jo Yuseong yang mendengar percakapan mereka mengerutkan kening. Seharusnya ada pengarahan, tetapi sekarang direktur berbicara dengan alurnya sendiri. "Aku tidak tahu apakah kau pernah mendengarnya atau tidak, tapi aku tidak suka formalitas dan aku juga tidak suka membicarakan masa lalu." Yun Mompiung mengulurkan tangan ke mejanya. Lalu sebuah tablet di atas meja bergerak menuju sofa. Dia mencoba untuk menunjukkan keahliannya di hadapan Jun Yeun. Dia menggunakan telekinesis di hadapan Jun Yeun. Setelah Yun Mompiung mengetik tablet beberapa kali, sebuah nomor ditampilkan. Di sana tertera nominal 3 miliar won. Sepertinya itu adalah cara arogannya untuk memamerkan 3 miliar won atau yang senilai dengan 2,6 juta US dollar. Sambil dengan sombong memamerkan nominal itu, dia berkata lagi, "Mengingat gaji tahunan seorang prajurit murim yang telah mencapai tingkat level Grandmaster, menurut standar asosiasi murim adalah 3 miliar won atau lebih tinggi. Dan dengan itu, kami juga akan memberikan bonus untuk setiap menyelesaikan misi." Tapi sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Jo Yuseong menyela, "Pak Direktur, tampaknya ada beberapa kesalahpahaman. Orang ini bukan Grandmaster, dia berada di level..." Ketika Jo Yuseong mencoba mengoreksinya, direktur mengulurkan tangan dan menghentikannya, lalu berkata, "Ya, sepertinya memang ada beberapa kesalahpahaman. Mungkin itu karena manajer Joe berada pada level kekuatan yang lebih rendah darimu. Tapi meski begitu, pada tingkatan Grandmaster,
Gaji seperti itu tidaklah rendah. Setelah berkata itu, direktur bersandar pada sofanya, mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya, dan membakarnya. Jika Anda mengikuti perintah dengan baik dan menyelesaikan misi yang kami berikan, maka aku bisa menjadi sponsor Anda. Saat ini, aku adalah direktur di sini. Tetapi begitu perusahaan stabil, aku akan segera kembali ke kantor pusat. Dia mengatakan itu seolah-olah dia bukan berasal dari kantor ini, tetapi dia dari kantor pusat, kantor utama. Blade Six memiliki reputasi yang bahkan seorang anak kecil pun akan tahu. Setelah mengembuskan asap rokoknya, dia bertanya, "Bagaimana menurut Anda, Tuan Yewun?" Bagi Yun Mumpyong, itu adalah sebuah tawaran yang tidak akan ditolak oleh siapapun. Namun, kata-kata Chun Yewun tidak terduga. "Sepertinya kau berpikir bahwa uang adalah segalanya. Sejak awal, kau sudah berbicara tentang misi. Tapi, jika kau ingin memperkerjakan seseorang, bukankah kau seharusnya mengungkapkan dulu misi seperti apa yang ingin kau berikan kepada orang itu?" Oh, direktur tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Chun Yewun itu. Lalu dia berkata, "Sepertinya kau ini masih belum menyadari sedang berada di mana kau sekarang. Menurutmu, siapa yang mengeluarkanmu dari biru? Bahkan, jika aku memperlakukanmu sebaik ini, kau masih bertindak arogan sampai akhir, hah?" Direktur membanting telapak tangannya di atas meja. Lalu meja marmer terbelah menjadi dua dan hancur. Jo Yusyong tegang, seperti yang dia pikirkan. Sang direktur tidak dapat menahan emosinya. "Aku tidak punya banyak waktu. Cepat tanda tangani kontrakmu. Atau kau perlu diberi pelajaran dulu agar kau bisa mengerti bagaimana situasimu saat ini." Setelah mengatakan itu, direktur mencoba meraih tenggorokan Chun Yewun. Tapi Chun Yewun segera meraih tangan Yun Mumpyong yang mencoba mencekiknya. Yun Mumpyong yang tidak menyangka hal itu terjadi menatap Jo Yusyong. Sejak awal Yun Mumpyong tidak bisa merasakan energi Chun Yewun. Bahkan sampai sekarang, dia masih tidak bisa merasakan energi apapun darinya. Namun, jika Chun Yewun mampu menahan serangannya, itu berarti selama ini Chun Yewun menyembunyikan energinya. Tidak mungkin orang semuda ini yang hanya berusia sekitar 20-an bisa setara denganku. Dia masih tidak ingin mempercayai kata-kata Jo Yusyong. Karena dia sendiri mencapai tahap awal superior saat dia berusia 40-an. Merasa tidak senang, dia meningkatkan energi internalnya dan mencoba melepaskan tangan Chun Yewun darinya. Chun Yewun melepaskan genggaman tangannya dari tangan Yun Mumpyong. Tapi, meskipun Chun Yewun sudah melepaskan tangannya, Yun Mumpyong masih tidak bisa bergerak. Mata Yun Mumpyong melebar. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Level kekuatannya berada di atasku. Yun Mumpyong langsung menganggap bahwa kekuatan Chun Yewun berada di atasnya, bukan setara. Karena jika hanya setara, Chun Yewun tidak mampu membuat Yun Mumpyong tak mampu bergerak seperti itu. Perbedaan kekuatan mereka terasa sangat besar. Sama seperti bagaimana seseorang yang mencapai awal dari level apapun akan lebih lemah dari seseorang yang mencapai tahap akhir dari level yang sama. Yun Mumpyong gemetar. Tidak peduli seberapa banyak Yun Mumpyong mencoba untuk bergerak, tetapi
dia tetap tidak bisa bergerak. Apakah dia sudah mencapai tahap akhir superior? Dia merasa harga dirinya jatuh. Jika sudah seperti ini, dia tidak boleh menyerah karena posisinya terlalu tinggi untuk menyerah. Yun Mumpyung adalah seorang lelaki dengan harga diri yang tinggi. Dia memiliki kebanggaan sebagai pendekar murim dan kebanggaan sebagai anggota dari sebuah perusahaan besar. Namun saat ini, seorang pemuda yang mengenakan kostum sejarah di hadapannya, bahkan seseorang yang nama lengkapnya tidak diketahui, berusaha menahannya dengan energi internal. Dia merasa harga dirinya terluka. Lalu cahaya biru memancar dari tangan kiri Yun Mumpyung. Melihat hal itu, mata Jo Yusyong melebar. Sword Ki. Jo Yusyong yang telah mencapai tahap akhir level Grandmaster mengetahui bahwa Yun Mumpyung mengeluarkan Sword Ki. Sword Ki dibuat dengan memadatkan Ki ke telapak tangan dan itu meningkatkan gerakan pemiliknya. Untuk seseorang seperti Yun Mumpyung yang telah berada di tahap superior, itu adalah senjata yang mematikan. Ini bahaya. Direktur Yun pasti sudah sangat marah. Jo Yusyong berpikir bahwa saat ini Yun Mumpyung akan melanjutkan konfrontasi. Meskipun saat ini tubuhnya sudah sedikit terangkat ke udara, Yun Mumpyung mencoba untuk menusuk jantung Chun Ye-won dengan tangan kirinya. Lalu mata Yun Mumpyung yang harga dirinya telah terluka sudah tidak peduli lagi bakat yang dimiliki oleh Chun Ye-won. Dia berpikir bahwa dia harus membunuh Chun Ye-won untuk membuat dirinya merasa lebih baik. Chun Ye-won berada tepat di hadapannya dan juga berjarak hanya 1 tangan. Yun Mumpyung menyerang Chun Ye-won dengan kecepatan yang dapat membunuh siapa saja. Akan tetapi, Sword Ki di tangan kirinya pecah berhamburan. Energi dari Sword Ki-nya itu menyebar ke segala arah karena Chun Ye-won menangkap tangannya. Dia menangkap Sword Ki dengan tangan kosong. Jo Yusyong yang menyaksikan semua itu tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Yang dia ketahui, jika Sword Ki disentuh dengan tangan kosong, maka dagingnya akan terkoyak. Namun, tangan Chun Ye-won baik-baik saja. Tidak mungkin. Yun Mumpyung yang mengalami hal itu pun tidak dapat mempercayainya. Dia tidak bisa mengerti. Lalu, dengan nada dingin dan wajah tanpa ekspresi, Chun Ye-won berkata padanya, "Kenapa? Kau kaget? Aku bisa menghancurkan Sword Ki-mu?" Itu bukan sesuatu yang bisa kau pahami di levelmu saat ini. Lalu, Chun Ye-won mengepalkan kedua tangannya yang memegang kedua tangan Yun Mumpyung. Yun Mumpyung merasa ketakutan, lalu berteriak, Tunggu! Pergelangan tangan kanan Yun Mumpyung dipelintir, sedangkan jari-jari di tangan kiri semuanya ditekuk dan dipatahkan. Itu sangat menyakitkan, sehingga semua pembuluh darah di kepala Yun Mumpyung menonjol. Bangke! Dengan rasa sakit yang teramat sangat dia rasakan, direktur memaki. Lalu Yun Mumpyung terangkat ke udara. Dia melayang. Dia ingin menggerakkan tubuhnya, tetapi tidak bisa. Seolah-olah tubuhnya diangkat ke langit-langit. Saat ini tubuh Yun Mumpyung menempel pada plafon ruangan. Energi yang sangat besar membuatnya untuk tetap menempel di plafon. Bahkan Jo Yusyong yang menyaksikan semua itu terkejut sampai melompat dan menjauh dari Chun Ye-won.
Dia tidak pernah menduga bahwa hal seperti ini akan terjadi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang mampu memperlakukan Yun Mumpyong seperti anak kecil. Yun Mumpyong benar-benar terlihat tidak berdaya. Tubuhnya gemetar. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia mengalami ketakutan. Tidak. Dia bukan berada pada level superior. Dia sudah mencapai Supreme Master. Ini adalah kenyataan yang sulit dia percaya. Tapi dengan kekuatan seperti ini, dia yakin bahwa Jun Ye-eun telah mencapai ranah Supreme Master. Karena siapa yang dapat menekan seorang superior master seperti ini hanya dengan energi jika bukan orang yang berada satu level di atasnya, Supreme Master. Yun Mumpyong menatap Jun Ye-eun. Tadinya dia berpikir bahwa mungkin Jo Yoseong salah menganggap Jun Ye-eun sebagai pendekar superior. Dia menganggap Jun Ye-eun hanya sebatas Grandmaster. Karena untuk menjadi seorang pendekar superior di usia 20-an itu tidak mungkin. Apakah dia telah menjalani rekonstruksi tubuh? Pada tingkatan tertentu, tubuh seorang pendekar murim akan mengalami rekonstruksi agar dapat sesuai dengan energi dalam tubuh mereka. Jika itu terjadi, seseorang akan terlihat lebih muda, seperti usia 20 atau 30 tahun. Bahkan, ketua dari Blade Six terlihat berusia pertengahan 30-an, meski sudah berusia di atas 80 tahun. Brengsek, mengapa aku tidak menyadarinya sejak awal? Mengapa orang sekuat ini berkeliaran tanpa ada sedikit pun data informasi tentang dirinya? Tapi tahap Supreme Master tidak akan mungkin dapat memperlakukanku seperti ini. Apakah dia sudah mencapai ranah Divine Master? Yun Mumpyong skeptis karena dia tidak pernah merasakan hal ini. Ini tidak pernah terjadi padanya. Tapi masalah saat ini adalah bukan berada di ranah apa Jun Ye-eun saat ini. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana mengubah situasi saat ini? Yun Mumpyong mencoba menenangkan diri dan berkata, bagaimana mungkin seorang senior memperlakukan juniornya seperti ini? Mulailah bertingkah seperti seorang tetua yang terhormat. Direktur yakin bahwa Ye-eun adalah nama palsu karena tidak banyak organisasi yang setara dengan Blade Six. Dan juga tidak banyak orang yang mempunyai level kekuatan di atasnya. Apakah kau akan terus membuat juniormu tidak dapat bergerak seperti ini, senior? Dia berteriak sangat keras mengatakan itu, sambil melirik ke arah pintu ruangan. Dia berteriak seperti itu dengan harapan bahwa Presiden Six Road Toys yang berada di lantai atas atau penjaga keamanan akan mendengar dan segera datang membantunya. Mengapa mereka tidak segera datang? Tidak ada tanda-tanda apapun bahwa seseorang akan datang ke sana. Dia kesal. Lalu Jun Ye-eun berkata, "Hei, berhentilah berpikir bahwa akan ada seseorang yang akan membantumu. Tidak akan ada yang bisa mendengar suara apapun dari ruangan ini." Tidak mungkin. Direktur melihat sekeliling. Sekarang dia melihat cahaya redup yang menyelimuti ruangan itu. Brengsek. Saat Jun Ye-eun memasuki ruangan, dia membuat ruangan itu menjadi kedap suara dengan aura energinya. Tak seorang pun di luar ruangan bisa mendengar atau merasakan apa yang terjadi dalam ruangan itu. Jun Ye-eun lalu melihat sekeliling ruangan dan berkata dengan tenang,
Karena tidak ada CCTV dalam ruangan ini, sepertinya ini akan menjadi menarik. Mendengar kata-kata Yewon itu, wajah Yun Mumpiong gemetar. Yun Mumpiong memiliki posisi tinggi dan dia tidak suka orang mengganggu privasinya. Jadi dia tidak memiliki CCTV dalam ruangannya. Sambil berjalan mendekati Yun Mumpiong, Yewon berkata lagi, "Jawab pertanyaanku sekarang." Yun Mumpiong merasa dia tidak dapat kabur. Dia mencoba mencari jalan keluar dari situasinya saat ini. Jika tidak ada yang akan datang untuk membantuku, maka biar aku yang menyelamatkan diriku sendiri. Direktur menggigit bibirnya dan berkata pada Jun Yewon, "Senior, aku bukan orang yang bodoh." Mendengar kata-katanya itu, Jun Yewon mengerutkan kening. Ternyata kau ini keras kepala juga ya. Dalam situasi seperti ini, kau masih belum mau menyerah. Jun Yewon mengangguk. Sudah lama dia tidak melihat seseorang yang masih membentaknya, walaupun dalam situasi yang terancam seperti itu. Yun Mumpiong berkata sambil berteriak, "One time." One time? Apa maksudmu? Apakah maksudmu 1 jam? Yun Mumpiong terkejut bahwa Jun Yewon tidak mengerti apa arti dari one time. Jo Yusyong yang berada di belakang Jun Yewon berkata untuk menjelaskan kepada Jun Yewon, "Tuan, one time adalah racun yang dibuat oleh perusahaan farmasi dari keluarga Dang." Racun? Nama resmi dari racun yang diproduksi oleh keluarga Dang adalah One Time. Perusahaan farmasi keluarga Dang adalah bentuk sebuah klan racun yang masih hidup di zaman modern. Mereka pandai membuat racun dan kemudian dengan diperkenalkannya teknologi modern, mereka menciptakan berbagai jenis racun, dan ini adalah jenis racun terbaik ciptaan mereka. One Time adalah racun yang tidak dapat dideteksi oleh kebanyakan orang dan tetap tidak aktif di dalam tubuh, hanya aktif setelah 1 jam. Kau mungkin tidak menyadarinya bahwa aku telah menaruh racun dalam tehmu. Yun Mumpiong tertawa dalam hati. Yun Mumpiong sudah mengantisipasi kejadian seperti ini dari awal. Dia sudah memerintahkan sekretaris sebelumnya untuk membuat teh yang diracuni. Tidak kusangka kau tidak menyadarinya, tapi itu adalah racun yang mematikan. Jun Yewon akhirnya mengerti mengapa direktur masih seangkuh ini walau keadaannya sudah seperti itu. One Time akan tidak aktif selama 1 jam. Ada sesuatu yang sangat menakutkan tentang One Time. Aku tidak tahu apakah racun itu ada penawarnya atau tidak. Tapi yang aku tahu, orang sepertimu yang telah mencapai ranah level tinggi tidak ingin energi internalnya hancur. Biasanya orang dengan level tinggi di atas superior master akan dapat mendetoksifikasi racun dalam tubuhnya. Tetapi untuk menangkal racun dengan energi internal, One Time akan menghabiskan 30% energi internal dalam tubuh orang itu. Bahkan karena menyadari betapa berbahayanya racun One Time ini, Asosiasi Muri mengajukan gugatan terhadap perusahaan yang menciptakannya.
Asosiasi Murim menggugat untuk segera memusnahkan One Time dan tidak memproduksinya lagi. Jika tidak, mereka mengancam akan menghancurkan keluarga Tang. Tapi walaupun itu sudah dilarang, One Time masih digunakan untuk mengatasi masalah secara diam-diam seperti ini. Lalu sambil tersenyum, Yun Mumpyong berkata, "Itu tidak memiliki penangkal. Racun itu hanya dapat dibatalkan dengan menekan tombol yang ada di HP-ku. Jika dalam 15 menit aku tidak menekan tombol itu, maka racunnya akan aktif. Jadi, turunkan aku segera."